Roma 3 ayat 22 sampai 24 kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang pembenaran. Apakah itu pembenaran? Pembenaran itu adalah tindakan anugerah Allah. Perhatikan kata kuncinya adalah anugerah. Apakah itu anugerah? Anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan kepadamu, tetapi kamu sendiri tidak layak menerimanya. Kamu sendiri tidak pantas menerimanya. Kamu gak bawa PR, kamu gak ngebawa baju PI, ya. Tetapi gurumu mengampunimu. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu orang baik. Kesalahan adalah tetap kesalahan. Tetapi gurumu memberikan anugerah, ya. Mister memberikan sebuah ilustrasi begini, ya. Jadi Mister sedang mengajar ekskur, kemudian sepak bola, ya. Kamu datang ke lapangan, nggak punya sepatunya, ya, nggak punya celananya, nggak punya bajunya. Hukumannya adalah lari muterin lapangan 20 kali, ya, karena tidak siap, betul? Tetapi Mister penuh dengan anugerah. Mister bilang begini, oke, Calvin, kamu nggak punya baju, nggak punya sepatu, nggak punya celana, ya. Kamu datang dengan tidak siap, ya maksudnya tetap pakai seragam, tapi pakaian seragam olahraga nggak bawa, gitu ya. Kamu harusnya lari muter lapangan 20 kali, itu hukuman kamu. Dan Calvin mulai siap untuk berlari. Set. Dan kemudian Mister bilang, oke, stop Calvin. Kamu duduk di sini. Ya, Mister beri anugerah, Mister yang lari 20 kali lapangan. Lucu ya? Tapi itulah anugerah. Tuhan bilang begini, manusia, kamu harusnya dihukum. Upah dosa ialah maut. Kamu harusnya binasa di sana. Betul? Tapi Tuhan bilang begini, udah manusia, kamu duduk diam, kamu tenang. Saya yang masuk ke dalam kerajaan maut. You see? Itulah anugerah yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Amin. Nah, jadi itulah pembenaran bagi kita, yaitu anugerahnya yang diberikan dengan cuma-cuma. Bukan karena kita layak. Ya. Dia mengampuni semua dosa kita dan menerima kita sebagai orang yang benar dalam pandangannya. So when the Father see us, the Father didn't see our sin anymore. Why? Because our sin has been covered by the blood of Jesus. Jadi waktu Bapa ketemu dengan kita, ya, ada Tuhan Yesus di depan kita yang menutupi segala dosa kita. Maka kita menjadi benar. Kita bukan orang benar dan tidak akan pernah bisa menjadi orang benar. Tapi kita hanya bisa jadi orang yang dibenarkan. Amin. Nah, itulah kita. Ya, Jesus paid off. Ya. Nah, jadi pembenaran adalah tindakan anugerah Allah untuk mengampuni dosa kita. Oke? Masalah akar utama dari seluruhnya adalah dosa itu sendiri. Dan anugerah bekerja untuk mengampuni dosa kita. Dan kemudian setelah kita diampuni, karena kita sudah diampuni, maka dia menerima kita sebagai orang-orang yang benar. Bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan. Sekali lagi. Kemudian Allah memperhitungkan kebenaran Kristus sebagai milik kita. Tadi Mister kasih contohnya. Ya, Bapak lihat Kristus. Bapak lihat darah Yesus. Membasuh kita, menyucikan kita, menguduskan kita. Ya. Oke. Jadi tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Betul? Kita lihat tadi ayatnya. Ayat berapa itu? Karena berapa orang?
semua orang. Apa yang terjadi dengan semua orang ini? Semua orang telah berbuat dosa. Karena berbuat dosa, maka manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Oke? Tapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. It is a free gift from God for everybody. Tapi seringkali manusia tidak mau menerima hal ini oleh apa? Apa namanya? Diracuni oleh pemikiran dari ajaran-ajaran lain yang mengatakan, ya harus ditimbang perbuatan baik, perbuatan jahat. Kalau mau ditimbang beneran mah nggak bakalan bisa benar kita. Ya nggak sih? Yakin bisa benar. Orang yang diem aja kelihatannya duduk manis begitu bisa berdosa loh. Mungkin nggak? Mungkin. Pikirannya macam-macam, pikirannya aneh, hatinya keinginannya aneh. Oh, ntar nih awas ya kalau pulang sekolah ya. Awas nih orang nih belagu, ditonjok nih ya, itu udah dosa loh. Ya nggak? Orang duduk manis diam, senyum-senyum begini, tapi pikirannya aneh. Ya kan? Nggak bisa. Oke? For all have sinned and fall short of the glory of God. Ya, itu ayat yang paling utamanya. Jadi tidak ada seorang pun yang benar dan tidak ada orang yang dapat memenuhi atau menampilkan kebenaran sesuai standar Allah. Baik menurut siapa? Menurut kita. Menurut Tuhan belum tentu. Karena standarnya begitu tinggi sekali. Siapa yang bisa sanggup? Mister mau tanya. Sebutkan orang paling suci di dunia ini yang katanya paling kudus, paling hidupnya paling benar. Ya, manusia. Mister nggak bicara Tuhan, kita. Ya kita, dia datang sebagai manusia untuk menebus, oke? Jadi jangan bahas Tuhan Yesus. Ya apa? Nggak ada, oke? Mister mau kasih tunjuk video, kalian bisa lihat di YouTube orang-orang yang menderita AIDS, ya di Thailand. Tahu nggak salah satunya itu di situ, ada di camp. Salah satunya biksu, ada udah nonton ya, udah lihat. Biksu loh. Sorry ya, Mister nggak ngomongin ini, tapi itu fakta. Dia seorang biksu. Tapi dia bisa ada di situ. Kenapa dia bisa ada di situ? Jawab sendirilah. Artinya apa? Enggak ada yang bisa benar. Kelihatannya bisa. Enggak benar. Enggak benar. Pikirannya, perbuatannya, kita nggak tahu. Berapa hari yang lalu Mister nonton Van Helsing. Ya kan? Sorry, ini kena pastor, seorang pastor. Ya ini tapi film ya. Film, Mister nggak menuduh. Tapi di film itu, pastor itu ya begitu hebat memimpin ibadah, kemudian setelah itu dia ada permainan, ya kan, main kucing-kucingan. Oke? Ya Mister nggak bilang yang tadi biksu, yang Katolik, yang Protestan juga banyak. Bahkan sekarang ini sedang heboh seorang hamba Tuhan besar yang sedang jatuh dengan sekretarisnya sendiri. Oke? Protestan, orang gereja-gereja karismatik sama aja. Jadi nggak ada yang bisa benar. Oke? Mau agama mana juga, mau kelompok mana juga nggak ada yang bisa benar. Betul? Jadi mungkin nggak kita bisa selamat dengan kondisi seperti itu? Orang-orang yang harus jadi contoh bagi kita aja mereka nggak berhasil. Ada yang selingkuh, ada yang serakah dengan uang, ada yang jadikan jadikan gereja sebagai bisnis, ada, gitu, ya kan? Betul? Ya, jadi nggak bisa. Makanya nggak ada yang bisa memenuhi standar kebenaran Allah, termasuk Misteria. I'm not perfect, I still sin. Tapi kenapa Misteria bisa tetap berdiri? Hanya karena Tuhan yang memberikan kebenaran. Amin. Jadi dosa dan pembenaran Allah. 3. Jadi ketika Allah membenarkan kita, maka Dia tidak mengabaikan dosa kita. Tetapi mengenai dosa, Allah tidak berkata, sudahlah, tidak apa-apa. Kalau orang tua seringkali ya, anak main kotor, udah nggak apa-apa, ya Mister gitu. Main-main, wah kotor, kalau mainan itu semua di satu bak, mainannya ditumpahin semua. Padahal yang diambil cuma satu. Paling dimainin cuma satu kapal-kapalan. Ya istri Mister marah dong. Kotor begini-begini. Tapi Mister coba dengan tantang, udah nggak apa-apa, gampang nanti bisa biarin dia main senang. Tapi Tuhan nggak pernah bilang begitu. Ya, dengan dosa. Apa yang Tuhan lakukan? Karena Allah selalu kudus dan adil, jadi Dia selalu menghukum dosa. Oleh karena itu Allah membenarkan kita melalui
Kematian Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang menggantikan kita yang terhukum. Calvin harusnya lari 20 kali lapangan. Tapi Mister yang lari demi Calvin. Itu contoh. Oke ya? Tapi bukan hari Kamis nanti Mister lari. Enggak, Mister nggak mau, kamu yang lari. Mengerti maksudnya? Berarti Yesus menggantikan hukuman kita di kayu salib. Oke? How about you? Apakah kamu telah dibenarkan oleh Kristus? Have you been made righteous by Christ? Because you cannot be righteous by yourself. Cannot. Prove to me. Buktikan kepada Mr. Yan. Satu hari ini aja kamu hidup tanpa dosa. Tell me at the end of the day. Satu hari ini aja deh. Nggak usah satu hari ini aja. 1 jam aja. Satu sesi deh, satu sesi. Pelajaran. Kamu hidup tanpa dosa. Bisa tidak? Tanpa membuat tidur, siapa bilang tidur nggak dosa? Kamu tidur mimpimu jorok, sama dosa juga. Loh, sekarang Mister mau bilang begini, kenapa orang bisa mimpi jorok? Karena pikirannya jorok, makanya mimpinya jorok. Betul? Ini contoh, Mister nggak bilang dia begitu. Hah? Ya sama. Kalau mimpi basah, makanya kalau mau tidur buang air kecil dulu, biar nggak ngompol. Oke? Halo? Jadi pertanyaannya, apakah kamu telah dibenarkan oleh Kristus? Karena tanpa Kristus kita nggak bisa dibenarkan. Bagaimana membenarkan dan memperbarui hidupmu? Minta Yesus selalu setiap hari, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku mau terima pembenaran-Mu, Tuhan. Make me righteous, God, by Christ. Not I am righteous. I am not the righteous. Sama seperti bulan. Bulan can never create light. Betul? Right? The moon can never create light. How did the moon get the light? Shines by the sun. Kita nggak pernah bisa ciptakan terang. Terang itu dari Tuhan. Kita nggak bisa pernah jadi benar. Benar itu dari Tuhan. Kita nggak pernah bisa jadi kudus. Kudus itu hanya dari Tuhan. Kita nggak pernah bisa jadi hebat. Hebat itu cuma karena dari Tuhan. Kita nggak pernah bisa jadi kaya. Kaya itu cuma dari Tuhan. Kita nggak pernah bisa jaga umur kita sampai 200 tahun, 100 tahun. 100 tahun, 200 tahun itu hanya dari Tuhan. Amin. Okay? God bless you. Let us pray.